Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Semua hadir Bu. Bagus, alhamdulillah. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Nah, di sini Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang larutan. Nah, Ibu ingin tahu, ada yang masih ingat apa itu larutan? Campuran Bu. Campuran. Bagus, cuman kurang lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Bu, Ya, silakan Ella. larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa atau homogen Bu. Ya, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Di sini Ibu ada menampilkan beberapa sampel. Menurut kalian, tadi kan kalian sudah menyebutkan definisi larutan. Nah, menurut kalian yang larutan ini yang mana? Ini adalah pasir sama air, ini larutan gula, ini adalah larutan ikan. Bu, larutan gula bukan adalah campurannya homogen. Ya, benar sekali. Kenapa larutan gula? Karena memang lautan gula ini homogen. Kita tidak bisa mengetahui lagi zat terlarut dan zat pelarutnya. Apakah kalian bisa melihat di sini ada gula? Tidak Bu. Nah, berarti ini yang dimaksudkan dengan homogen. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Kemudian kalian dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian kalian dapat menyebutkan gejala adanya hantaran listrik suatu larutan. Kalian dapat memberikan contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian dapat mengelompokkan larutan ke dalam non-elektrolit maupun larutan elektrolit berdasarkan sifat hantar listriknya. Nah, di sini Ibu ada menampilkan gambar. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Banjir sama PLN Bu. Ya, apakah kalian pernah mendengar ketika banjir PLN menghimbau untuk kita mematikan listrik? Pernah Bu. Pernah ya. Seperti yang kalian dengar, benar ya bahwa apabila banjir maka PLN akan menghimbau kita untuk mematikan listrik. Bahkan kalau banjir sudah membahayakan, maka PLN akan melakukan pemadaman listrik. Ada yang tahu mengapa demikian? Mungkin takut orang kesetrum Bu. Ya, benar sekali salah satunya. Kemudian bisa terjadi konsleting. Hal tersebut berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, Ibu ada video, silahkan kalian lihat ya, kalian amati. Sudah ya. Nah, ada yang tahu ini video tentang apa? Orang menangkap ikan pakai alat setrum Bu. Ya, benar sekali ya. Video ini memperlihatkan orang menangkap ikan dengan alat setrum. Dari video tersebut bahwa yang disetrum adalah airnya, tetapi ikan yang berada di dalam sungai ikut tersetrum, sehingga ikan tersebut mengapung dan mudah ditangkap oleh orang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa air sungai dapat mengantarkan arus listrik. Beberapa larutan ini sama sifatnya dengan air sungai tersebut. Bu, apakah semua larutan dapat mengantarkan listrik Bu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi pertanyaan ini akan Ibu jawab setelah Ibu menjelaskan materi ini. Kalian akan mengetahui
jawaban dari pertanyaan tersebut. Silahkan disimak penjelasan Ibu. Nanti Ibu akan mengadakan kuis. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan poin dari Ibu. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, ini adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian, larutan elektrolit lagi dibagi menjadi dua, ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di sini, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, di sini contoh dari larutan elektrolit kuat misalnya NaCl, dan kemudian larutan elektrolit lemah ada asam cuka, dan larutan elektrolit misalnya adalah larutan apa ini? Larutan gula. Ya, benar. Adapun gejala daya hantar listrik suatu larutan dapat dilihat dari uji coba arus listrik. Misalnya kita menguji suatu larutan, kalau misalnya uji nyala lampunya terang dan banyak gelembung, maka disebut larutan elektrolit. Elektrolit kuat kan? Ya. Kalau misalnya nyala lampunya redup dan gelembungnya sedikit, maka disebut larutan lemah. Ya, benar sekali. Apabila lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka larutan tersebut termasuk larutan non-elektrolit. Ya, benar sekali. Nah, kemudian di sini ada contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi ini cuka makan. Kemudian ada air Pocari Sweat. Kenapa air Pocari Sweat ini termasuk larutan elektrolit? Karena minuman tersebut mempunyai ion yang bermuatan yang dapat bergerak bebas. Kemudian ada larutan garam dapur atau disebut dengan NaCl. Nah, NaCl ini termasuk senyawa ionik, sehingga ketika dilarutkan ke dalam air dia terionisasi. Nah, kemudian ada contoh larutan non-elektrolit. Nah, contoh larutan non-elektrolit di sini ada larutan gula, ada urea, dan ada alkohol. Alasan kenapa senyawa tersebut tidak dapat menghantarkan listrik karena senyawa-senyawa tersebut tidak dapat terionisasi. Nah, ini ada pengelompokan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Silakan kalian lihat. Ada HCl, HNO3, ada elektrolit lemah di situ. Bisa kalian lihat ya. Bisa juga dicatat bila perlu. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan Ibu? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengadakan kuis yang Ibu janjikan tadi. Nah, ada yang ingin maju untuk mengisi kuis ini? Siapa yang jawabannya benar akan mendapatkan poin dari Ibu. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Nah, silakan. Silakan tulis jawaban Kak Irma. Ya, terima kasih. Wah, semangat sekali ya Kak Ella. Beri tepuk tangan dulu untuk Irna. Ada yang lagi mau? Saya juga, Bu. Silakan. Ini NaOH ya Kak? Ya, jadi agak diperjelas. Ya. Terima kasih ya Kak Ella. Beri tepuk tangan juga buat Kak Ella karena sudah menjawab.
kalian menyimak pembelajaran kita pada hari ini ya. Terima kasih. Kemudian nanti akan Ibu masukkan ke daftar nilai Ibu. Nah, kita mengulas lagi. Tadi kan ada yang bertanya, apakah semua larutan dapat menghantarkan listrik kan? Setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa menjawab mungkin? Oh, berarti berdasarkan daya Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada, silahkan satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, Menurut kesimpulan saya, larutan menurut daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit terbagi menjadi dua, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. ya benar sekali ya. Kemudian Ibu tambahkan sedikit contoh kehidupan sehari-hari, misalnya larutan elektrolit kuat misalnya NaCl, larutan elektrolit lemah misalnya cuka, dan larutan non elektrolit misalnya adalah larutan gula. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang penyebab suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, silahkan kalian pelajari dulu di rumah tentang itu biar dapat menambah referensi dan wawasan untuk minggu depan ya. Kemudian Ibu ada mengirimkan tugas di Google Classroom, silahkan kalian cek dan kumpulkan minggu depan. Ya, Bu. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.